Saya Nada Kaulan, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Apakah kamu sering mendengar istilah filsafat diucapkan seseorang, atau mungkin Anda sendiri yang sering mengucapkannya? Namun, apakah kamu mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan filsafat itu? Pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. Yang pertama ada arti informal. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua ada arti formal. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga ada arti komprehensif. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, arti analisis linguistik. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti sebuah konsep atau kata. Yang kelima, arti aktual fundamental. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapatkan perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian filsafat dalam arti informal yang seringkali dikatakan masyarakat awam, yaitu kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Saya Rifani Munawaratul Aini, saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa pendapat mengenai makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu menurut Nor-Bakri yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan di Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu juga, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut sastra prateja yang menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup, kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau Philosophy's Grand Slate. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu Pancasila sebagai wiltan kaum. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau Philosophy's Grand Slate. Sebagai sistem filsafat, Pancasila mengalami tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah bentuk tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat negara. Bentuk tantangan yang pertama adalah korupsi. Kasus korupsi di Indonesia tentu sudah tidak asing lagi terdengar. Hampir setiap tahunnya di Indonesia pasti selalu ada yang namanya kasus korupsi. Dikutip dari kompas.com, terdapat 7 skandal korupsi terbesar di Indonesia. Dan tantangan yang kedua adalah lunturnya kebudayaan karena pengaruh globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi ke ruang lingkup dunia. Globalisasi dapat membuat seluruh dunia terhubung. Namun dengan adanya globalisasi, budaya di Indonesia semakin terkikis. Teknologi yang semakin canggih, kehadiran gadget dan smartphone sebagai media pertukaran informasi menjadi jalan masuknya kebudayaan asing ke Indonesia. Dan ini cenderung membuat para remaja Indonesia lebih tertarik untuk mempelajari kebudayaan-kebudayaan dari negara lain seperti kebudayaan dari negara Korea, Amerika, ataupun negara-negara lainnya dibandingkan minat untuk mempelajari kebudayaan dari Indonesia sendiri. Dan bentuk tantangan yang ketiga adalah kemerosotan moral dan kekacauan kemanusiaan. Saat ini remaja Indonesia banyak yang terjerumus ke dalam narkoba, minuman-minuman keras, juga terjerumus ke dalam seks bebas. Hal ini menunjukkan kemerosotan moral atau degradasi moral telah terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya perilaku-perilaku menyimpang tersebut. Di antaranya karena longgarnya agama, kurang perhatian dari orang tua, dan sirkel pertemanan yang kurang baik.
Jadi gimana nih sifat kita sebagai mahasiswa terhadap falsafat Pancasila? Nah, sebagai seorang mahasiswa yang memiliki peran sebagai agen of change dan social control, mahasiswa harus dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan kehidupan akademik. Mahasiswa juga diharapkan tetap terus menempa dirinya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki kesetia kawanan, sosial, dan semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara yang tinggi. Untuk dapat menerapkan Pancasila, mahasiswa diharapkan dapat memahami Pancasila dengan mengikuti mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Adapun peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda di bawahnya. Yang kedua, membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa. Yang keempat, menguatkan nilai etik dan nasionalisme generasi muda. Yang kelima, pengambilan peran dalam pengentasan dalam kemiskinan dan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.